Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dombi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk video kali ini kita mau ngebahas tentang kandang panggung versus kandang lamprak. Nah, dalam video nanti setelah intro, mohon maaf jika memang si pengisi suara dalam video tersebut kelihatannya kurang semangat. Mungkin karena memang kurang vitamin atau lagi tidak dapat BLT dari pemerintah ya. Pemerintah Wakanda maksudnya. Ya, daripada berlama-lama, kita lanjut aja ke videonya ya. Check it out. Oke, langsung saja Sobat Dombi, pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang kandang panggung versus kandang lamprak. Jadi bagi teman-teman yang masih belum tahu, jadi kandang panggung itu adalah kandang yang dibikin agak tinggi, jauh dari tanah. Tujuannya adalah untuk agar kandang tersebut kotorannya itu jatuh ke bawah, bisa langsung ke tanah, atau ada juga yang memakai sistem koleksi, atau bisa juga yang di bawahnya juga ditambah semen lagi. Tapi untuk lebih ekonomisnya bisa langsung ke tanah, karena nanti bisa dibilang mengurangi bau, karena ada proses alami di situ, kotoran itu langsung netralisir oleh tanah itu. Nah, untuk kandang lamprak sendiri, yaitu yang ini, kandang lamprak ini dia tidak menggunakan panggung, jadi kotorannya itu langsung bercampur dengan urin. Nanti kita bisa kasih bedding atau bisa dibilang itu dasarnya di sini itu bisa pakai, umumnya itu para peternak memakai serbuk kayu dan jerami padi. Nanti untuk beddingnya tuh seperti ini ya, ada di sebelah sini nih, tak tampilin di sini. Ini adalah kandang tipe lamprak. Jadi perbedaannya itu, kalau yang panggung itu kotorannya jatuh ke bawah, kalau ini kotorannya tetap di sini. Mungkin kalau untuk di lamprak ini, nah kalau di panggung tadi, di panggung tadi kotorannya langsung jatuh ke bawah sini. Jadi atasnya tetap bersih nih. Untuk kalau kandang lamprak, kotorannya tetap di sini. Nah, nanti di kandang lamprak ini kita harus semprotin mikrobakter supaya ada proses dekomposisi, si kotorannya dan urinnya ini bisa jadi pupuk gitu. Kita lanjut lagi ke scene berikutnya. Jadi ini tampilan lain dari kandang lamprak, sisi lain ya. Nah, ini juga tampilan atau sisi lain dari kandang panggung. Jadi sebenarnya desain ini tuh base-nya sudah sama ya. Kita hanya merubah aja dudukan atau bawahnya itu. Kalau untuk ukuran-ukurannya termasuk tiang-tiang kolomnya, termasuk fence atau pagarnya ini sama. Jadi tujuannya kedepannya memudahkan pilihannya itu di teman-teman sekalian, mau memilih kandang lamprak atau memilih kandang panggung. Oke, nah langsung kita ke kandang panggung terlebih dahulu. Jadi di kandang panggung ini yang kita butuhkan adalah base, atau di bawahnya ini bisa pakai batu kali atau bisa juga pakai tumpukan batako. Tujuannya untuk leveling. Jadi si tiang dasarnya ini agar sama semua gitu. Oke, nah setelah disusun untuk batanya sesuai sama land mapping atau desain dari kami, nanti baru ini untuk yang di tengahnya ini atau base tiangnya ini nanti sudah jadi pakai precast. Nah, ini adalah kita sebutnya itu base panggung atau B1. Oh, ini harusnya ini A nih, A1. Ini B1.
Jadi untuk B1 sendiri terdiri dari ada angkur, di dalamnya ini ada beton, dan ini ada rangkanya. Rangka, dan ini udah ukurannya standar semua. Ada dua model, ini yang B1 yang ininya panjang nih. Nah ini ya apa namanya nih, angkurnya panjang, ini untuk tiang kolom. Terus untuk yang pendek tuh yang untuk di tengah nih, untuk support nih, di tengah nih support. Nih ini support dan support sama, cuman beda di angkur aja. Kita lanjut ke scene 7. Nah, setelah kita menyusun tadi yang ini yang pendek nih untuk support di sini. Nah, ini untuk kolom. Ini adalah base dari kayu, bisa kayu mahoni atau kayu apapun yang cocok untuk kandang. Sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi ini ukurannya udah standar dan pasti masuk ke kolom-kolom tersebut nih. Jadi udah diikat dia, udah masuk. Di sini juga masuk, sini kuat banget ini. Jadi ukurannya standar nih. Ukurannya nanti bisa kontak kami kalau mau tahu tentang ukurannya. Itu udah kira-kira. Ya, kita lanjut ke scene 8. Ke scene 8. Scene 8 tadi ya. Scene dulu udah ya. Oh, scene 8. Nah, scene 8 ini ada ikatan ini. Ini namanya C1. Base panggung C1. Ini tujuannya adalah sebagai base dari si tiang utama atau kolom. Nah, di sini base-nya. Jadi dia ngiket si apa namanya nih, kayu. Ngiket ya. Dia nggak banyak nih, cuma 8 biji. Nah, itu udah ada kambingnya tuh. Nggak jantung di situ. Ini ukurannya si domba ini sesuai standar ya, standar indukan. Kurang lebih tingginya itu 80 cm, lebarnya itu 30, panjangnya itu sekitar 1 meter. Kurang lebih segitu tuh. Nah nih, untuk ngikat nih, nanti ada tiang utama ada di scene 9. Nah nih tiang utamanya di sini dan diikat ya, diikat begini, kurang lebih gini nih nanti tampilannya. Scene 10 kelihatan kali ya. Oke. Sorry. Nah ini di scene 10, ini adalah tampilan dasar dari kandang panggung. Nanti ada kuda-kuda utama kayak begini. Ukurannya itu ada di sini. Ini sebenarnya yang kemarin tuh video sebelumnya nanti ada di sini nih. Nanti mungkin akan di display juga untuk rapin ini. Kurang lebih sih base-nya sama. Karena kalau kita udah punya dasar dari desain, kita tinggal bongkar pasang aja, mix and match aja biar jadi sesuatu yang baru gitu. Padahal base-nya mah sama aja. Ini ukurannya. Itu kurang lebih ya. Nanti ada juga kanopi atau overstack nih. Ada yang A, ada yang B. Terus ini apa namanya, gordingnya pakai C berapa pun nih, 75 atau 70 gitu. Nah nanti kalau kita udah punya dasar ini, sebenarnya kita bisa expand kalau kita mau ada pengembangan. Untuk expandnya itu nanti nih nggak kelihatan, bentar. Expandnya itu nih nggak mau display deh. Sebentar. Apa sudah selesai? Belum, masih recording. Expand ini nih. Nah, ini kan sama sebenarnya base-nya. Ini adalah kanopi A, ini kanopi B, tengahnya sama tiang utama. Tinggal kita tambahin jack roof. Nah, ini jack roof. Udah nih jadi gede banget kalau mau kayak gini. Padahal base-nya mah 1 gitu ya. Kalau gitu bentar. Oke, kita balik lagi ke kurang lebih gini deh. Kalau untuk pengembangan bisnis, jadi ya kita misalnya punya satu row, itu kan ada 4 doang nih, 4. Terus nanti mau ada pengembangan bisnis lagi, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa jadi panjang kali lebar. Pakai overstack juga kalau memangnya perlu. Ini udah sesuai standar yang kami bikin.
Kita lanjut lagi ke mana tadi, ini. Terus kita ke scene 14. Scene 14 ini ya ada tangga ya. Tangga ini juga opsional, bisa dibikin bisa enggak. Kalau mau memudahkan bisa begini caranya. Ini juga bisa pakai paving block atau apapun yang bikin nyaman, karena ini tujuannya sih cuman buat tempat penyimpanan. Lanjut kita ke scene 15. Scene-nya banyak nih, tahu deh ini waktunya mungkin panjang banget nih. Mudah-mudahan sih kawan-kawan enjoy ya di sini. Nah, ini adalah tampilan dari fence atau pagar. Nanti ya detailnya akan kita bahas di kandang lamprak biar nggak terlalu panjang. Ini jadi pintunya ini bisa dibuka kayak gini semuanya, jadi untuk memudahkan dalam pembersihan atau dalam mobilitas di dalam kandang. Terus ada juga, nah ini adalah support untuk kotak pakan, karena modelnya panggung jadi harus ada support ini nih. Nah, desainnya kurang lebih kayak gini, bebas sih tapi ya kurang lebih begini nih, ini cukup kuat dengan model kayak gini. Terus kita ke scene 18. Nah, ini adalah opsi untuk kotak pakan yang tipe 1. Ini custom, kita bikin sendiri. Yang ini adalah kotak pakan custom juga, tapi hanya custom di kayunya doang. Kalau baknya ini ada di Tokopedia atau di Shopee. Tempo hari sempet cari juga kayak gini nih, harganya kurang lebih 160 apa 180 ya, kurang lebih segitu, 180.000. Oke, kita lanjut ke scene 20.000. Scene 20 apa tadi? Ada dombanya lah intinya. Jadi kurang lebih penampakannya kayak gini. Kira-kira teman-teman bisa ngitung lah ya. Ini ukurannya ini kurang lebih 4 meter. Satu kotak ini 4x4. Jadi kalau menurut saya sih ini cukup untuk 20 indukan, satu pejantan untuk kandang reproduksi atau kandang kawin. Nah, nanti di sebelah sini ini untuk kandang sapihnya gitu, atau untuk kandang yang sudah selesai di koloni, di kawin koloni, bisa dipisah langsung ke sini gitu. Terus next scene-nya itu ada tempat minum. Nah, tempat minumnya ini biar nggak terlalu ribet. Jadi untuk satu kotak 4x4 kita cukup punya 2 aja, di ujung sana sama di ujung sini. Atau kalau mau kurangnya bisa ditambahin, bebas. Untuk pemasangannya kurang lebih gini, pakai klem pipa. Klem pipa, ada selangnya ini pakai selang air aja, selang air yang fleksibel itu. Terus next scene kelihatan nih. Sebentar, next scene. Sorry. Karena tampilan di laptopnya nih agak terhalang nih. Oke, kita ke scene 22. Nah, ini untuk instalasi airnya bentuknya kurang lebih kayak gini. Ke bawahnya kan bebas ya, nanti ngikutin kontur di lapangan aja. Kurang lebih yang dibutuhkan hanya ini. Kalau ukurannya sih untuk pipa PVC nya itu bisa untuk setengah in atau 3/4 in. Kalau kerannya bebas ya. Ini yang biru-biru ini sebenarnya bisa pakai selang fleksibel atau selang air agar mudah aja untuk moving, karena kan kita taruhnya di fence atau di pagar. Kalau pagarnya mau dibuka jadi dia nggak ngeganggu gitu. Untuk scene 23 nya ini apa ya? Oh ya, ini di dalamnya kita bikin yang 1x1 ini tujuannya untuk melokalisir atau si jantan kalau memang lagi maintenance, atau memang ada perlakuan khusus untuk hewan yang memang lagi mau dikarantina nih. Ada beberapa, nanti nih bebas custom mau dipakai atau enggak, pilihannya bebas, maksudnya mau dipakai atau enggak. Dia ada berbagai ukuran, ada ukuran fence yang ini 2x2 2 meter, ada yang 1 meter gitu. Ini untuk tampilan dari atasnya. Terus ini ini untuk atapnya kita pakai yang ini nih. Untuk atapnya ini yang untuk yang clearnya harganya segini nih per 3 meter. Ini untuk yang atap pakai yang murah meriah dan tahan lama. Kurang lebih sih masa pakainya 5-10 tahun tergantung lingkungan teman-teman.
Ini untuk harganya segini nih, tinggal dibagi 10 aja. Nah ini jadi kombinasinya begini, ini ukuran sesuai ya, 3 meter kali berapa tadi, 3 meter kali 800 ya, kurang lebih bisa dihitung sendiri nih. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terus yang Sin 26, mohon maaf nih agak lambat itunya karena memang prosesornya overworking ya, jadi agak lambat. Terus Sin 27 kita maju sedikit. Nah ini tampilan di dalam kandang. Ini ada tempat penyimpanan juga untuk pakan, silase dan lain-lain. Nah kebetulan nih, mudah-mudahan sih jadi ya, semoga menjadi Sidombi Fit, namanya mimpi kan, siapa yang tahu ya, pengen punya kayak gini kan kalau ada kesempatan gitu. Nah ini kalau kita mau naik tangga ke atas langsung ketemu sama Sidombi gitu, masukinnya lewat sini. Terus ini juga tampilan dari dalamnya kayak gini. Ini kita keliling-keliling aja ya. Nah nih kalau dia lagi makan masuk ke sini nih kepalanya. Ini tampilan dari samping ya, dari samping luar. Terus apa lagi nih, kita bikin voice mencong-mencong nih. Oke, ini untuk memproyeksi 2D nya kayak gini ukurannya. Untuk overall ini kurang lebih 6 meter dan ini tengah, enggak 6 meter ya, oh iya 6 meter, bener 6 meter ini. Ininya 4 meter, nih 1 meter, nih 1 meter, 6 meter. Kalau panjangnya panjangnya kurang lebih 12 meter, 12 lebih, 12 lebih, sekitar 13 meter sekian. Oke, lanjut ke tampilan akhirnya seperti ini. Jadi ada tempat penyimpanan, ada untuk kandang lepas sapi atau kandang hamil, dan juga ada kandang kawin di sini gitu. Ini dibatasi nih. Ada juga untuk kandang untuk jantan lagi maintenance atau memang kandang khusus untuk yang lagi dalam penanganan dimasukin di sini. Opsional atau memang bisa di luar kalau teman mau ada di luar ya, di sini tinggal bikin di ruang serbaguna ini nih, ruang penyimpanan tuh. Oke, kita balik ke kandang lamprak. Nah dari tadi kandang yang panggung kita tinggal naikin aja udah. Base untuk C1 nya tetap sama, masih sama kayak yang lama gitu kan. Terus ini tampilan keseluruhannya kayak gini. Awalnya yang kita buat yaitu bikin ini dulu aja, pondasi dari bata ringan standar, tebal 75, tinggi 200, panjang 600 mili. Terus kita pakai tanah uruk. Terus bentar, kita majuin dulu nih. Kita majuin. Terus 38. Oke. Terus kita pakai ini namanya base beton. Base beton tebalnya menyesuaikan aja tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau di RAB yang lalu untuk betonnya itu nggak terlalu makan banyak biaya. Belum sempet sih bikin detailnya, tapi kurang lebih gambarannya kayak gitu. Kalau menurut kami sih lebih murah pakai kandang lamprak ya, karena dia langsung satset jadi gitu, cuma pakai base beton doang, bata ringan diuruk langsung pakai beton gitu. Nah ini nih untuk lantainya tuh kurang lebih biayanya segini nih, 6.900.000 udah sama jasa dan lain-lain. Tapi ini bebas sih mau dibikin di tempat teman-teman atau enggak, silahkan, itu pilihan di teman-teman semua. Kurang lebih estimasi segini. Kalau yang panggung malah belum hitung ya. Kalau lihat dari komponennya sih kayaknya lebih mahal karena ada kita pembelian kayu, terus kita kalau mau bikin ruang serbaguna juga harus bikin, belum tiang-tiangnya gitu. Oke, kita lanjut lagi, balik lagi ke mana tadi, sini ya. Untuk scene selanjutnya, nah tadi nih untuk C1 ini untuk tiang kolom. Terus ini ya kita bikin untuk base atau base-nya untuk bedding. Jadi karena nanti kita mau pakai bedding, jadi harus ada
tembok, bukan tembok, apa nih, bata ringan tingginya menyesuaikan. Kalau kami pakai antara 75 mili sampai 100 mili atau 10 cm. Nanti batasnya kalau udah penuh tinggal diangkut atau dipanen si beddingnya untuk pupuk. Nah ini tadi tiangnya masih sama, tiang kolong ini juga sama, pakai base yang sama, kuda-kuda pakai gording yang sama. Nah ini adalah fence yang sama atau pagar yang sama. Nah untuk detailnya, jadi kita udah bikin sedemikian rupa. Untuk di tiap kolomnya itu menggunakan apa namanya nih, embedded atau satu ukuran standar di setiap kolomnya. Jadi udah pasti mix and match, asal kita kuda base ininya, base di bawahnya ini sama atau pas. Toleransi sih nggak terlalu teliti, dalam artian toleransinya tinggi, jadi masih agak, kalau misalnya masih bergeser 1 cm masih masuk. Tuh. Ada di sini selanjutnya nih padahal. Nah ini juga sama nih untuk tiang tengahnya, jadi ada untuk kiri kanannya sama di tengahnya itu untuk si pembatas di sini nih di tengah. Oke, terus ke scene selanjutnya adalah iketan untuk buka. Nah di sini bisa, begitu ini dicabut, nah itu bisa buka kiri kanan, cabut bisa buka kiri kanan. Nah di sini nih bisa dibuka kayak gini ya, nih sip. Terus kita ke scene selanjutnya. Nah ini untuk si pembatas, jadi kita bisa menyesuaikan ukuran apa untuk si ternaknya, apakah ukurannya si cempe atau ukurannya dewasa. Kalau kita lepas satu, ini biasanya untuk ukuran dewasa. Terus kalau kita lepas yang bawah, ini jadi yang dewasa nggak bisa makan dia, jadi yang makan yang cempeknya. Atau kalau kita mau lepas dua-duanya, biasanya untuk yang punya tanduk. Masih sama nih untuk airnya, jadi dari bawah nih udah kita rencanain di floor plan nya kayak gini. Jadi udah siapin alur air, terus sisain aja untuk valve sama keran mungkin ya. Terus sama ini pakai selang aja, tinggal diklaim si ini namanya water bowl untuk hewan. Kalau di Lazada atau di Tokopedia ini harganya sekitar 200-an. Ada juga yang jual 150. Variasi bebas, tinggal menyesuaikan budget aja. Nah ini yang tadi ya, kotak pakannya ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Terus oke, masih lanjut, sama, masih muter-muter nih. Ini untuk kuda-kuda nih, untuk kuda-kuda di sini belum dibikin untuk ikatan baut, tapi kurang lebih ke gambar. Di sini ada 1, 2 atau mungkin 2 di sini, karena memang kalau kita bikin ini lumayan berat filenya, jadi skip aja dulu, tapi ke gambar untuk dudukan apa namanya tuh si bautnya. Kita lanjut dikit lagi beres. Kita ke scene 56 juga sama, ini nanti ada baut di sini. Terus di sini ada apa nih? Ada apa namanya nih, tampilan dari sisi luarnya kayak gini nih. Terus tinggal ditambahin atap dan peralatan di ruang serbaguna. Ini tampilan untuk kita masuk ke ruang kandang. Terus lanjut lagi, tampilan sisi lainnya kayak begini. Terus ada tampilan proyeksi 2 dimensinya untuk kandang lamprak, sisi samping. Ini sisi lainnya, panjangnya masih sama, menggunakan base yang sama. Udah selesai, ini adalah sesi terakhirnya di video kali ini. Kurang lebih kayak begitu. Mohon maaf kalau memang bikinnya kurang
kurang baik gitu ya, tapi ya mudah-mudahan menjadi suatu informasi yang berguna buat teman-teman. Jadi ini judulnya kandang panggung versus kandang lamprak versi peternak Dombi TV. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Kalau ada masukan atau komen bisa di komen di bawah, atau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian video singkat dari kami. Salam dan sukses terus peternak Indonesia. Salam Dombi. Mana nih ininya nih? Mati lagi HP-nya.